Shalom Bapak Ibu, kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan kami dalam program 5 Menit Penuh Harapan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mulai hari ini sampai beberapa hari ke depan, kita coba akan membahas tentang rumah tangga. Secara khusus, kita akan membahas tentang topik pertengkaran. Bagaimana bisa terjadi dalam pertengkaran dalam sebuah rumah tangga dan bagaimana cara kita mengatasinya. Kalau boleh diberi topik sepanjang beberapa hari ke depan Bapak Ibu, kira-kira topik kita begini. Hai suami istri, bertengkarlah. Itulah tema kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu, mari kita belajar bersama-sama. Bagi yang sudah berumah tangga, jadikan ini pengetahuan yang baik. Bagi yang sudah tahu, ini bagian untuk mengingatkan kita kembali. Bagi yang belum berumah tangga, ini sebuah persiapan bagi kita kelak kalau kita berumah tangga. Sekali lagi Bapak Ibu tema kita, hai suami istri, bertengkarlah. Bapak Ibu, seberapa kuat kita berusaha supaya di dalam rumah tangga tidak terjadi pertengkaran, tak terhindarkan, kadang-kadang pertengkaran tetap saja terjadi. Seperti lidah dengan gigi, walaupun kita berhati-hati waktu kita makan, berhati-hati waktu kita bicara, kadang-kadang gigi itu tetap menjepit lidah kita. Tanpa sengaja kadang-kadang lidah kita tergigit. Begitulah dalam rumah tangga. Walaupun kita berhati-hati, kita waspada, kita saling mencintai, kita saling menyayangi, pendeknya kita seperti gigi dengan lidah. Kita nempel terus, tapi kadang-kadang tak terhindarkan. Kita bisa menciptakan sebuah pertengkaran di dalam keluarga. Nah, hari ini kita yang akan belajar yang pertama, Bapak Ibu, siapakah yang boleh bertengkar? Karena tema kita, hai suami istri, bertengkarlah. Pertanyaannya, siapa yang boleh bertengkar? Yang pertama, Bapak Ibu, Matius 19 ayat yang ke-6. Dalam Injil Matius 19 ayat yang ke-6, firman Allah berkata demikian. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Pelajaran pertama Bapak Ibu, siapa yang boleh bertengkar dalam rumah tangga? Mereka yang punya sistem nilai yang benar. Mereka yang tahu dan percaya sungguh memegang dengan kuat bahwa pemberkatan nikah kudus di gereja, pernikahan di dalam kekristenan, tidak ada perceraian. Jadi di dalam pikirannya dia tahu pertengkaran seperti apapun, pikirannya tidak akan membawa dia untuk bercerai. Hatinya, keinginannya tidak akan membawa dia untuk kemudian ingin bercerai. Bahkan mulutnya, perkataannya tidak mengungkapkan kata cerai. Jadi siapakah yang boleh bertengkar dalam rumah tangga? Mereka yang tidak akan pernah mengatakan cerai kepada pasangannya, mereka yang tidak boleh berpikir tentang cerai, mereka yang tidak punya keinginan di dalam hati untuk bercerai. Karena mereka tahu bahwa di dalam firman Allah, sekali seseorang dipersatukan di dalam Kristus, tidak ada perceraian kecuali oleh maut. Karena itu Bapak Ibu, setiap kali pertengkaran terjadi dalam rumah tangga, ingatlah baik-baik. Jangan pernah berkata tentang cerai. Jangan berpikir untuk menceraikan pasangan. Jangan pernah punya keinginan-keinginan yang jahat seperti itu. Tidak boleh. Hanya orang-orang yang punya cara berpikir seperti ini yang boleh untuk bertengkar. Jika Bapak Ibu sungguh yakin di dalam pikiran tidak akan pernah mau bercerai, di dalam perkataan tidak akan mengatakan kata-kata cerai, di dalam hati tidak akan punya keinginan untuk bercerai, saya mau mengatakan begini Bapak Ibu, silakan bertengkar. Karena pertengkaran sekeras apapun tidak akan menyebabkan perceraian jika seseorang tahu dengan benar bahwa di dalam Kristus tidak ada perceraian. Jika seseorang sungguh-sungguh menjaga hal ini Bapak Ibu di dalam hatinya, di dalam pikirannya, maka sekali lagi, pertengkaran sekeras apapun, pertengkaran sesering apapun, pertengkaran sehebat apapun, tidak akan berujung kepada perceraian jika keduanya sepakat bersama. Tidak boleh berkata cerai, tidak boleh berpikir cerai, tidak punya keinginan bercerai. Itulah mereka yang boleh bertengkar di dalam rumah tangga. Renungkan kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu sambil kita beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.